Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat pelajaran dari Nabi Mika. Keadilan sosial itu bukan opsi, tetapi perintah Tuhan. Saudaraku, suara Nabi Mika ini adalah sebenarnya seperti suara kecil di antara raja-raja dengan korupsi besar, saudaraku. Jadi di zaman Nabi Mika itu melayani, itu terjadi korupsi yang besar yang dilakukan oleh para penguasa. Kisah Nabi Mika ini tentu ada di kitab Mika ya, dalam Perjanjian Lama. Nabi Mika hidup dan bernubuat itu di zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Raja-raja Yehuda yang memerintah antara sekitar 738 sampai 698 sebelum Masehi. Dan Nabi Mika ini bukan dari kalangan istana atau dari kalangan elit rohani saat itu. Dia dari sebuah daerah yang namanya Moreshet, sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota Yerusalem. Saudaraku, Nabi Mika bicara lugas, tajam, dan sangat berani. Dia nggak takut menyuarakan keadilan Tuhan, walaupun dia harus melawan penguasa yang korup dan pemimpin rohani yang sangat munafik. Kalau kita baca dalam Mika 6 ayat 8, di situ dikasih tahu, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu hal yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu." Kenapa Mika mengatakan itu? Sebab memang ada konteksnya saat itu, saudaraku. Zaman Nabi Mika bernubuat itu adalah zaman yang penuh dengan penindasan. Para pemimpin merampas tanah orang kecil. Ya. Jadi saudara bayangkan, saudara orang kecil, saudara punya tanah, dirampas oleh para pemimpin. Nah, itulah yang terjadi dalam kondisi saat itu, saudaraku. Saat itu hakim bisa disuap. Ya. Sampai sekarang juga banyak kayak gitu ya. Tapi banyak juga masih hakim-hakim yang baik, saudaraku ya. Jadi hakim bisa disuap, nabi-nabi palsu cuma ngomong yang enak didengar oleh telinga. Jadi bayangkan ya, dari pemimpinnya, pemimpin negara, lalu dari penegak hukumnya, dan dari nabi-nabinya, pendeta-pendetanya. Semua itu pendeta-pendeta palsu, nabi palsu yang ngomong enak saja di telinga orang supaya umat itu bisa mendengarnya dengan enak. Dan supaya orang-orang kaya itu bisa senang hatinya dan rakyat miskin malah menjadi menderita. Nah, dalam kondisi situasi seperti inilah Nabi Mika datang, dan dia datang bukan untuk menyenangkan telinga para orang-orang itu, tapi untuk menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan hati Tuhan untuk bangsa ini. Ia menyoroti ketimpangan sosial yang terjadi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemunafikan agama. Saudara bisa perhatikan, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemunafikan agama. Dan itu rata-rata terjadi juga di hampir setiap bangsa, saudaraku ya. Nah, saudaraku, dalam Mika 2 ayat 2 dicatat mereka merampas ladang-ladang dan mengambilnya. Mereka menindas orang, rumah, dan warisan mereka. Itulah kondisi konteks di zaman Nabi Mika melayani. Dan menariknya di Mika pasal 5 ada nubuatan tentang Mesias, saudaraku. Nah, apa yang bisa kita pelajari secara praktis dari pelajaran dari kisah pelayanan Nabi Mika ini, saudaraku, dalam konteks seperti itu? Yang pertama, keadilan sosial itu bukan opsi, tetapi perintah Tuhan. Saya ulangi, keadilan sosial itu bukan opsi, tetapi perintah Tuhan. Ini penting untuk kita pahami, sebab Nabi Mika saat itu sangat keras, saudaraku, menegur dan mendukung. Ya, satu sisi dia menegur, satu sisi dia mendukung orang-orang yang mengalami penindasan. Mika sangat keras terhadap mereka yang menindas orang lain demi keuntungan pribadi. Ada banyak orang yang menindas orang lain demi keuntungan pribadinya, saudaraku. Bagi Nabi Mika, hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan sesama. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan sesama kita, saudaraku. Nah, saat itu dalam Mika 3 ayat 11, saudara bisa baca, para pemimpin itu memeras rakyat dan para nabi menyesatkan demi uang. Jadi ini terjadi juga ya.
sampai saat ini di bangsa-bangsa ya. Para pemimpin yang memeras rakyat dan para pemimpin agama, nabi-nabi dalam konteks saat itu yang menyesatkan hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi, mendapatkan uang. Dan mereka masih mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang itu ya mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi di sini kita melihat bahwa teguran Nabi Mika kepada orang-orang seperti ini, kepada pemimpin negara, kepada penegak hukum maupun kepada pemimpin agama ya, yang dalam konteks itu nabi-nabi palsu saat itu semua ditegur oleh Nabi Mika karena mereka tidak memperhatikan keadilan sosial. Nabi Mika menyampaikan pesan bahwa keadilan sosial itu bukan opsi. Keadilan sosial itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi kalau saudara satu kali dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, perhatikanlah keadilan sosial, saudaraku. Karena keadilan sosial itu bukan opsi. Keadilan sosial itu adalah perintah Tuhan. Nah, saudaraku, ibadah yang benar itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya keadilan sosial. Kalau saudara mau menjalankan ibadah saudara, maka saudara tidak mungkin tidak harus menjalankan keadilan sosial. Karena itu perintah Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, harusnya kita juga dekat sama penderitaan orang kecil. Nah, ini menarik ya, saya ulangi ya, ini penting. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga harus dekat dengan penderitaan orang-orang kecil. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Dia dekat dengan penderitaan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Nah, saudaraku, yang kedua kita belajar bahwa agama tanpa kasih dan keadilan itu cuma packaging atau kemasan doang. Saya ulangi ya, agama tanpa kasih dan keadilan itu cuma kemasan atau packaging yang kelihatan menarik tetapi sesungguhnya isinya kosong, saudaraku. Nah, Tuhan nggak tertarik sama banyaknya persembahan kalau hati kita itu nggak benar. Banyak orang berpikir sudah kasih persembahan, sudah gitu. Padahal Tuhan itu nggak tuntut itu, Tuhan itu tuntut hatimu, saudaraku. Karena Tuhan yang punya langit bumi ini, Tuhan juga yang memiliki kita. Tetapi cinta itu nggak bisa dipaksakan. That's the problem, saudaraku. Ya, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Makanya saudara harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi yang Tuhan mau itu bukan uangmu, karena banyak orang bisa memberi uang tetapi tidak memberi hatinya. Tapi kalau orang memberi hatinya, pasti dia akan memberikan uangnya, saudaraku. Nggak mungkin enggak. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau uang tuh bisa memanipulasi, saudaraku, gitu. Tapi kalau hati itu pasti akan ada ekspresi kepada hartanya, saudaraku. Jadi orang-orang di zaman Nabi Mika saat itu bertanya, haruskah kita kasih ribuan korban bakaran? Tapi Tuhan jawab dengan satu kalimat aja. Yang aku mau adalah kamu berlaku adil, setia, dan rendah hati. Makanya Alkitab itu mengatakan, saudaraku, ya, apakah kamu bisa memuaskan aku dengan korban? Kayak gitu intinya. Ya, nggak bisa, saudaraku ya. Nggak bisa, karena Tuhan ini, apakah aku akan meminta kepadamu saat aku lapar, kata Tuhan kan di perjanjian lama kayak gitu. Nggak perlu, punyakulah rusa, punyakulah segala binatang di langit, kata Tuhan kan. Ngapain aku minta kamu persembahkan korban? Kalau aku mau makan kambing, aku tinggal ambil aja kambingnya. Ngapain pakai kamu persembahkan korban? Asapnya doang yang gue terima, kira-kira kayak gitulah ya, bahasa sederhananya. Jadi sebenarnya syukur tuh lebih penting daripada korban. Artinya hati kita itu yang lebih penting, saudaraku, ya. Dan kalau ketika hati kita berikan kepada Tuhan, pasti kita berikan apa yang pekerjaan Tuhan perlukan, saudaraku ya. Jadi penting untuk kita melihat agama tanpa kasih itu hanya sebuah kemasan kosong, saudaraku. Jadi di Mika 6 ayat 8, berlaku adil, mencintai keadilan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Tuhan nggak cari pertunjukan, ya. Dia cari pertobatan. Tuhan nggak cari show-mu, ya, pertunjukanmu, tapi Tuhan cari pertobatanmu. Ya. Tuhan lebih peduli sama cara kita hidup daripada gaya kita ibadah. Kita bisa gaya ibadah karismatik, gaya ibadah Protestan yang mainstream, saudaraku ya. Kita bisa gaya ibadah macam-macam lah ya. Tapi Tuhan nggak cari gaya ibadah kita.
yang Tuhan cari itu adalah apakah kita lebih peduli sama cara hidup kita. Cara hidup kita yang penting, ya. Itu yang utama. Apakah kita hidup dengan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati, ya. Bukan soal liturgi ibadahnya, tapi soal cara hidupmu, ya. Bagaimana liturgi hidupmu, bukan liturgi ibadah seremonial maksudnya, ya. Tapi liturgi ibadah hidupmu sehari-hari. Itu yang penting. Nah, kemudian saudara, yang ketiga kita belajar bahwa rendah hati itu tanda orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, pasti saudara akan belajar untuk rendah hati. Mika ajarin kita bahwa berjalan dengan Tuhan itu berarti mengakui bahwa Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita. Bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Dan kita nggak menjadi sok rohani. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita nggak jadi sok rohani, saudaraku. Karena kita tahu Tuhanlah yang memiliki berdaulat atas hidup kita. Kita nggak merasa paling benar, tapi kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nothing, ya. Jadi tanpa Tuhan kita ini nothing, saudaraku. Dan itu kita bisa sadari kalau kita dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa, saudaraku, bukan apa-apa. Nothing kita, saudaraku. Tapi kalau dengan Tuhan kita menjadi berisi. Dan waktu kita berisi, kita jadi lebih rendah hati, bukan malah sombong. Itu ilmu padi, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan itu bukan yang paling keras untuk ngomongin dosa orang lain, tetapi yang paling cepat ngakuin dosanya sendiri. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan refleksi ke dalam diri kita. Kerendahan hati itu bukanlah kebetulan, ya. Kerendahan hati itu adalah sesuatu yang harus dilatih, diusahakan, dan kita dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Yang keempat, saudaraku, kita melihat ada nubuatan tentang Mesias di dalam kisah pelayanan Nabi Mika. Dari nubuatan itu, hai engkau Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, ya, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak dahulu kala, ya, dan selanjutnya. Dari nubuatan itu kita belajar bahwa harapan itu bisa datang dari tempat yang diremehkan, saudaraku. Seperti Betlehem, yang terkecil di antara kaumnya. Tapi kemudian dari situlah lahir seorang Mesias. Nah, saudaraku, Mika menyampaikan salah satu nubuatan yang paling penting tentang Mesias, yaitu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menariknya asalnya bukan dari kota atau pusat kekuasaan, tetapi dari sebuah desa kecil yang bahkan nggak diperhitungkan. Sebuah kota kecil yang nggak diperhitungkan, yaitu Betlehem. Dalam Mika 5 ayat 2, hai engkau Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Nubuat ini digenapi ratusan tahun kemudian, saudaraku, dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mika, nabi dari desa kecil, menyuarakan rencana besar Tuhan tentang Raja Damai yang akan memerintah selamanya. Dan Raja Damai itu lahir juga di desa yang kecil, yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang saat itu, saudara. Nah, Tuhan bisa munculkan harapan dari tempat yang kita anggap remeh, dari tempat yang kita nggak duga, dari tempat yang diremehkan oleh orang-orang. Justru di situ Tuhan munculkan harapan. Seperti Nabi Mika dipanggil dari tempat yang kecil dan menubuatkan Mesias yang akan lahir di tempat yang kecil yang tidak dipandang saat itu. Tapi kemudian harapan muncul dari tempat yang dianggap remeh itu, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus datang bukan dari istana, tapi dari tempat yang kecil yang diabaikan. Karena kerajaan Tuhan itu nggak main di pencitraan, saudaraku. Kalau kerajaan Tuhan tuh main di pencitraan, maka Tuhan akan pilih Yerusalem untuk lahir, ya. Karena di situ pusat agama Yahudi dan salah satu pusat yang menjadi perhatian kekaisaran Romawi saat itu, saudaraku, ya. Jadi kalau kerajaan Tuhan tuh main pencitraan, dia pilih akan lahir di Yerusalem. Tapi faktanya tidak, lahir di Betlehem yang bahkan diabaikan. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar 4 hal tadi, ya. Yang pertama, keadilan sosial itu bukan opsi, tetapi perintah Tuhan. Yang kedua, agama tanpa kasih itu cuma kemasan kosong, saudaraku.
Dan kemudian yang ketiga, rendah hati itu tanda orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dari nubuatan tentang Mesias kita melihat bahwa harapan itu sering datang dari tempat yang diremehkan. Apa yang kita sering remehkan di dalam hidup kita? Maybe di situ harapan Tuhan mau munculkan di dalam hidupmu. Coba lihat aspek-aspek hidup yang sering kita remehkan. Mungkin Tuhan mau munculkan harapan dari situ, saudaraku. Mari kita perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.